Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kajian fikih yang diadakan oleh mahasiswa cinta Quran. Alhamdulillah kita sudah menjalani 7 pertemuan kajian fikih yang alhamdulillah pekan lalu kita sudah membahas terkait hukum dan adab membuang hajat di dalam ruangan oleh Ustaz Aris Abu Arsa. Tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan apa-apa yang beliau contohkan, apa-apa yang beliau sunnahkan, dan tentunya kita berharap di yaumil akhir kelak nanti kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam room Zoom kita sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Aris Abu Arsa. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini beliau akan membahas topik terkait mandi. Nah, untuk mengefektifkan waktu, nah langsung saja saya serahkan selanjutnya kepada Ustadz Aris. Pada Ustadz Aris, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. Insyaallah pada malam hari ini kita mengambil tema hukum seputar mandi bagian pertama. Jadi insyaallah minggu depan ada pembahasan bagian yang kedua. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hukum terkait dengan mandi. Apa yang dimaksud dengan mandi? Mandi itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghuslu. Ya, al-ghuslu itu artinya adalah mandi. Dan aktivitas mandi atau al-ghuslu itu adalah aktivitas membasahi atau mengguyur seluruh tubuh. Itulah yang dimaksud dengan al-ghuslu ataupun mandi. Sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Syekh Rawas Qal'ahji di dalam kitab beliau Mu'jam Lughatil Fuqaha, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ghuslu atau mandi itu adalah isalatul ma'i alal jazadi kullihi.
Jadi yang dimaksud dengan mandi atau al-ghuslu itu adalah isalatul ma'i, menyiramkan atau mengguyurkan air alal jasadi kullihi, atas badan secara keseluruhan. Jadi inilah fakta mandi, dan inilah memang yang dimaksud dengan aktivitas mandi atau al-ghuslu. Nah, mandi itu di dalam Islam menjadi perkara yang disyariatkan. Ada kalanya ia dihukumi wajib, ada kalanya ia dihukumi sunnah. Sedangkan yang terkait dengan hukum sunnah, itu nanti ada mandi yang memang secara khusus disunahkan. Maksudnya ada dalil-dalil yang menunjukkan secara khusus kesunahannya. Tapi juga ada aktivitas mandi yang itu dihukumi sunnah, tetapi tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan kesunahannya. Kesunahannya itu didasarkan pada dalil-dalil umum terkait dengan dorongan untuk menjaga kebersihan ataupun menjaga kesucian, ya, ataupun aktivitas menghilangkan najis, kotoran, dan seterusnya. Nah, di dalam Islam, aktivitas mandi itu merupakan bagian dari aktivitas bersuci. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 bahwasanya Allah berfirman, "Dan jika kalian junub, maka mandilah." Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu." Dan janganlah menghampiri masjid, maksudnya ya, dalam keadaan junub, ila abiri sabilin, kecuali hanya berlalu saja, hatta taghtasilu, sampai engkau mandi. Ini adalah beberapa contoh dalil-dalil syar'i yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan perintah untuk melakukan aktivitas mandi. Walaupun di dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan fatahharu, maka arti asalnya itu adalah maka bersucilah kalian. Nah, tetapi kemudian dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa bersuci atau aktivitas bersuci atau at-tahharu ketika berkaitan dengan junub, maka dia dimaknai sebagai aktivitas al-ghuslu ataupun mandi. Nah, ini yang senada kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 43, ketika di dalam surat ini, di dalam ayat ini Allah mengatakan hatta taghtasilu, sampai engkau mandi atau hingga engkau mandi. Nah, jadi walaupun memang konteksnya yang disebutkan di dalam firman Allah ini adalah termasuk perkara yang mandi yang diwajibkan. Lanjut. Bicara terkait dengan aktivitas mandi ataupun al-ghuslu, ini kita bisa bedakan. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifat dan tata cara mandi. Terus yang kedua itu adalah berdasarkan penyebab mandi. Berdasarkan sifat dan tata cara mandi, maka mandi menurut para ulama itu dibagi menjadi dua, yaitu apa yang disebut dengan mandi mujzi, ada yang disebut dengan mandi al-kamil atau al-ghuslu al-kamil, mandi yang sempurna. Yang dimaksud dengan mandi mujzi itu adalah mandi yang mencukupi, atau al-ghuslu al-mujzi itu adalah mandi yang mencukupi. Mandi yang mencukupi itu adalah aktivitas mandi yang memenuhi rukun-rukun dasar
yang diperintahkan sehingga terkategori sebagai aktivitas mandi yang dituntut oleh syariat. Sementara mandi yang lebih sempurna atau al-ghusl al-kamil, maka itu adalah aktivitas mandi yang di situ dilakukan dengan lebih terinci berdasarkan hadis-hadis hadis-hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan bagaimana aktivitas mandi tersebut. Nah, sementara berdasarkan penyebab mandi, mandi itu ada yang disunahkan oleh nas, kemudian ada mandi yang wajib. Jadi mandi yang disunahkan oleh nas, ini maksudnya adalah mandi yang dihukumi dengan hukum sunnah, itu berdasarkan atau karena adanya nas-nas secara khusus yang menyebutkan kesunahannya atau yang diistimbat darinya hukum sunnah tersebut. Adapun mandi yang lain, maka ia juga bisa jadi hukumnya adalah sunnah. Walaupun tidak ada dalil-dalil khusus yang menyebutkan terkait dengan aktivitas mandi tersebut. Karena berdasarkan dalil-dalil umum, yaitu aktivitas bersuci yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah mandi wajib atau aktivitas mandi yang itu dihukumi sebagai wajib. Nah, pada pertemuan kita malam hari ini pada bagian 1, kita akan membahas terkait dengan 3 poin. Pertama ya. Jadi, kita akan bahas terkait dengan mandi mudasi, mandi yang lebih sempurna, serta mandi yang disunahkan oleh nas. Ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sementara terkait dengan mandi wajib, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, pada bagian yang kedua. Silakan dilanjut. Aktivitas yang termasuk dengan mandi mujasi atau yang cukup, ini sebenarnya cukup memenuhi 2 hal berikut. Yang pertama, itu adalah ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Dan yang kedua adalah mengucurkan air ke atas kepala, lalu kemudian ke seluruh badan. Ketika sudah memenuhi 2 hal ini, maka dia sudah cukup. Sudah termasuk aktivitas mandi yang mencukupi. Terkait dengan aktivitas berniat, maka ini tentunya adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya perbuatan atau amal itu tergantung dengan niat. Jadi aktivitas ibadah itu disyaratkan ketika ia merupakan bagian dari aktivitas ibadah, maka ia disyaratkan ada niat di sana. Walaupun niat ini tidak harus dilafalkan, tidak harus diucapkan secara lisan, tetapi karena sebenarnya niat itu adalah amalul qalbi. Jadi niat itu kan aktivitas hati, sehingga memang tidak harus dilafalkan. Tetapi kalaupun dilafalkan tentunya tidak ada masalah. Karena dengan dilafalkan ini untuk mempertegas niat, sehingga semakin jelas niat yang akan dilakukan sebuah ibadah atasnya. Nah, ini perlu dicatat karena aktivitas mandi atau al-ghusl itu adalah berbeda dengan aktivitas yang sebelumnya kita bahas, yaitu aktivitas menghilangkan najis. Kalau aktivitas menghilangkan najis, maka ia tidak termasuk ibadah. Kalau ia tidak termasuk ibadah, maka tidak disyaratkan di sana niat. Ya. Jadi kalau kita misalnya mencuci baju kita yang terkena najis misalnya, maka di situ tidak perlu ada niat. Nah, aktivitas yang di sana tidak diperlukan niat, maka
yang menjadi aktivitas yang memang bisa terjadi atau berlangsung tanpa kesengajaan. Ya, jadi misalnya menghilangkan najis tadi. Jadi menghilangkan najis itu bisa jadi kemudian terjadi tanpa ada kesengajaan dan itu menjadi sah. Maksudnya kita tanpa sengaja misalnya membersihkan baju kita yang terkena najis, ternyata baju kita atau najis di baju kita itu kemudian hilang. Ketika aktivitas itu tidak disyaratkan di sana adanya niat, maka itu menjadi aktivitas yang sah dan boleh atau diterima. Nah, tetapi di dalam aktivitas ibadah, kalau ia tidak diawali dengan niat, maka ia menjadi aktivitas yang tidak sah atau tidak diterima. Ya, makanya sholat, terus kemudian puasa, itu juga merupakan bagian dari amalul ibadah yang kalau tidak diawali dengan niat maka tidak sah puasanya, ya tidak sah sholatnya. Nah begitu juga dengan aktivitas mandi, maka aktivitas mandi ini harus diawali dengan niat dan niatnya itu adalah menghilangkan hadas besar. Tentunya kalau ini adalah aktivitas untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau memang aktivitasnya itu bukan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu untuk perkara misalnya nanti adalah mandi yang sunnah, maka ya niatnya itu bukan untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah mengucurkan air ke atas kepala lalu ke seluruh badan. Nah, berikut ini adalah dalil-dalil terkait dengan aktivitas mandi yang mujassimah. Silakan dilanjut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Maimunah berkata, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, tawaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a fi sholati ghaira rijlihi wa ghasala farjahu wa ma asabahu adza summa afadha alaihi al-ma summa najjar rijlihi fa ghasalahuma. Jadi ini adalah Maimunah, beliau sedang menceritakan aktivitas mandi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudu untuk sholat, kecuali membasuh kedua kaki. Ya, jadi wudunya tidak sama seperti sholat, tetapi tanpa membasuh atau tanpa mencuci kedua kaki. Kemudian beliau wa ghasala farjahu, beliau mencuci kemaluan beliau, wa ma'asabahu, dan apa-apa yang menempel padanya minal adza, dari kotoran. Tsumma afadha alaihil ma, kemudian beliau menyiramkan air ya ke tubuh beliau. Tsumma najjara rijlaihi, kemudian beliau menggeser kedua kaki beliau, fa ghasalahuma, baru kemudian mencuci keduanya. Lanjut. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya aku berkata, wahai Rasulullah, inna imra'atun asyuddu dhafra ra'si. Sesungguhnya aku adalah wanita yang mengepang ya rambutku itu dengan kuat ya. Fa'anquduhu li ghuslil janabati, maka kemudian beliau bertanya, fa'anquduhu, apakah aku harus menguraikannya? Li ghuslil janabah, untuk mandi janabah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, la, ya, tidak atau jangan. Innama yakfiki
an taghsiya ala ra'siki salasa hasayat. Jadi beliau menyatakan engkau cukup menciduk ya air ke atas kepalamu sebanyak 3 genggaman. Tsumma tufidhina 'alaikal ma, kemudian engkau curahkan air itu ya atas engkau, fatathurin, maka engkau sudah suci. Nah, jadi di sini cukup kemudian menyiramkan ya air itu ke atas kepala, kemudian dicurahkan ke atas tubuh, maka itu sudah mencukupi. Rasulullah SAW beliau menyatakan fatatkhurina, maka engkau sudah suci. Ini yang menunjukkan bahwa aktivitas menyiram kepala terus kemudian juga menyiramkan ke seluruh tubuh itu sudah mencukupi. Berikutnya adalah aktivitas mandi yang lebih sempurna. Nah, aktivitas mandi yang lebih sempurna ini adalah berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan aktivitas mandi yang berasal dari Rasulullah SAW dengan lebih terperinci. Jadi kalau kita lihat ada beberapa hadis yang menunjukkan aktivitas mandi itu dengan lebih terperinci. Di antara aktivitas yang menyempurnakan mandi, itu yang pertama adalah berniat menghilangkan hadas, kemudian menyebut nama Allah. Jadi setelah berniat itu menyebut nama Allah, jadi mengucapkan tasmiyah atau basmalah, bismillah, ya. Nah, jadi selain berniat kemudian mengucapkan tasmiyah atau basmalah. Kemudian yang kedua adalah membasuh tangan 3 kali, kemudian membasuh kemaluan. Jadi diawali dengan membasuh tangan. Ya, jadi sebelum melakukan aktivitas mandi itu adalah membasuh tangan terlebih dahulu. Baru setelah membasuh tangan, membasuh kemaluan. Ya. Nah, baru yang berikutnya itu berkumur-kumur 3 kali, beristinsyak, jadi menghirup atau menyedot air, masukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh 2 tangan, ya, hingga siku, ya, 3 kali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyela-nyela rambut hingga membasahi akar rambut. Nah, ini adalah sunnah bagi laki-laki, sementara bagi wanita tidak disunahkan yang demikian, ya, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan dari Ummu Salamah yang bertanya apakah beliau perlu mengurai rambut yang beliau ikat, maka Rasul mengatakan tidak. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa sementara ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau menyela-nyela rambut beliau, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah aktivitas yang disunahkan ya bagi laki-laki. Nanti ada dalil-dalil yang menyebutkannya. Berikutnya adalah mengucurkan air ke atas kepala 3 kali, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, ini adalah aktivitas tadi yang termasuk mandi yang mujzi, ya. Jadi mandi yang mencukupkan atau yang mencukupi, yaitu mengucurkan air ke atas kepala, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, terakhir itu adalah membasuh 2 kaki, ya, bergeser, kemudian membasuh 2 kaki. Nah, berikut ini adalah dalil-dalil yang menyebutkan aktivitas mandi yang lebih sempurna. Lanjut. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an." Jadi beliau menyatakan, aku meletakkan atau mengambilkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an, air, yaghtasilu bihi, untuk beliau mandi dengannya. Fa'aghrahu ala yadayhi, maka beliau mengucurkan atau menuangkan, ya, air itu atas kedua tangan beliau. Faghasalahuma marratain, maka beliau mencuci atau membasuhnya, ya,
itu marrotain, dua kali, au salasan atau 3 kali. Tsumma afrogo biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air ya dengan tangan kanan beliau itu atas tangan kiri beliau. Faghasala madzakirahu, untuk mencuci kemaluan beliau. Nah, jadi mencucinya itu adalah dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri itu dituangkan air terlebih dahulu oleh tangan kanan, baru kemudian tangan kiri mencuci kemaluan beliau. Nah, ini selaras dengan larangan beliau untuk menggunakan tangan kanan memegang kemaluan sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan sebelumnya. Tsumma dzalaka yadahu bil ardi. Kemudian beliau mengusap-usapkan atau menggosok-gosokkan ya tangan beliau itu ke tanah. Tsumma madmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan melakukan istinsyak, yaitu memasukkan atau menghirup air ya masuk ke dalam hidung. Tsumma ghasala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajah beliau, wa yadaihi, ya dua tangan beliau, wa ghasala ra'sahu salasan, kemudian beliau membasuh kepala beliau itu 3 kali. Tsumma afrogo ala jasadihi, baru kemudian beliau mengguyurkan atau menuangkan air itu atas badan beliau. Ya. Tsumma tanaha min maqamihi, kemudian beliau menggeser dari posisi beliau atau bergeser dari posisi beliau. Faghasala qaddamaihi, kemudian beliau mencuci atau membasuh 2 kaki beliau. Nah, ini menunjukkan secara lebih rinci, lebih sempurna aktivitas mandi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu mengucurkan air dulu ya ke tangan, ya. Jadi tangan itu maksudnya adalah ini ya, jadi pergelangan tangan, jadi dibasuh dulu, baru kemudian beliau itu menuangkan air itu dengan tangan kanan ke tangan kiri adalah untuk mencuci kemaluan, kemudian menggosok tangan ke tanah, kemudian beliau berkumur, istinsyak, membasuh muka. Nah, ini adalah aktivitas seperti aktivitas wudhu, ya. Jadi membasuh muka, kemudian tangan, membasuh kepala, kemudian ini adalah kalau yang di hadis sebelumnya itu disebutkan adalah beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk sholat tanpa membasuh kaki. Nah, jadi sebelum membasuh kaki, kemudian beliau itu mengguyur atau mengguyur seluruh tubuh. Baru kemudian beliau bergeser, lalu mencuci kedua kaki beliau. Lanjut. Sementara dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah beliau menjelaskan tata cara mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan ya ini ringkasannya ya, maksudnya potongannya. Summa madmadha salasan, kemudian beliau itu berkumur 3 kali, wastansyaqa salasan, beliau melakukan istinsyak 3 kali, wa ghasala wajhahu salasan, beliau membasuh muka beliau itu 3 kali, wa dhira'aihi, kemudian salasan, dan kedua siku beliau, maksudnya tangan ya sampai kedua siku beliau, ya. Tsumma sabba ala ra'sihi, ya. Kemudian beliau mengguyurkan air atas kepala beliau, wa jasadihi al-ma'a,
dan jasad beliau atau badan beliau itu dengan air. Fa'idza faragha ghasala qadaimihi. Setelah selesai, barulah beliau membasuh kedua kaki. Jadi ini saling melengkapi. Lanjut. Nah, begitu juga yang diriwayatkan dari Sauban bahwasanya mereka meminta fatwa atau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan mandi janabah. Maka Nabi beliau bersabda, "Ammarrajulu fal yansur ra'sahu." Hendaknya seorang laki-laki itu mengguyur kepalanya. Fal yaghsilhu hatta yablugha usul sya'ri. Ya, dan membasuhnya itu hingga sampai kepada usul sya'ri, pangkal rambut. Nah, ini yang disunahkan tadi bagi laki-laki itu sampai pangkal rambut atau menyela-nyela rambut. Wa amal mar'atu fala 'alaiha, sementara bagi perempuan atau wanita itu tidak ada atau tidak harus yang demikian. Allah tankudahu, untuk mengurainya, maksudnya mengurai rambutnya, ikatan rambutnya. Ya. Litaghrif ala ra'sihi, kemudian menciduk air ya atas dituangkan itu atas kepalanya, salasa ghorofat, yaitu dengan 3 kali cidukan, bikafaiha, dengan kedua belah telapak tangannya. Nah, jadi ini aktivitas mandi yang sempurna atau al-ghuslu al-kamil. Lanjut. Nah, jadi itu adalah aktivitas mandi atau tata cara mandi. Jadi intinya sebenarnya ada 2 tadi ya. Jadi mandi itu ada yang cukup dengan mujzi, jadi mencukupi, tapi bisa juga kemudian kalau disempurnakan jadi mengikuti rincian-rincian aktivitas mandi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya itu adalah mandi yang disunahkan oleh nas. Ya. Jadi di sini ketika kita berbicara terkait dengan mandi yang disunahkan oleh nas, jadi ada nas atau dalil-dalil syar'i yang secara khusus menyebutkan kesunahannya, itu setidaknya ada 4. Yang pertama itu adalah mandi hari Jumat, yang kedua adalah mandi ketika ihram dan memasuki kota Makkah, yang ketiga itu adalah mandi setelah siuman dari pingsan, dan yang keempat itu adalah mandi setelah memandikan jenazah. Insyaallah akan kita bahas satu persatu beserta dalil-dalilnya. Lanjut. Yang pertama adalah terkait dengan mandi Jumat. Terkait dengan mandi Jumat, itu memang di tengah-tengah ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu dihukumi dengan wajib. Sementara ada yang lain berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu dihukumi dengan wajib, ini salah satunya berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id. Beliau berkata, aku menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap yang sudah bermimpi, maksudnya balik. Wa ayastanna, begitu juga dengan siwak. Wa ayyamassa tiban in wajada, begitu juga dengan memakai wewangian jika ada atau jika memiliki. Nah, memang di dalam hadis ini itu disebutkan secara eksplisit ada lafaz wajibun. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun, bahwa aktivitas mandi pada hari Jumat itu wajib. Nah, berdasarkan lafaz inilah kemudian memahami bahwa aktivitas mandi Jumat itu adalah aktivitas yang wajib atau dihukumi sebagai aktivitas yang wajib. Lanjut. Nah,
Begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini adalah juga yang dijadikan dalil terkait dengan kewajiban mandi Jumat. Hakun lillahi ala kulli muslimin, jadi hak atau salah satu hak bagi Allah atas setiap muslim ayyal tasila fi kulli sab'ati ayamin, yaitu hendaklah mereka mandi ya setiap 7 hari. Yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, itu mereka membasuh kepala dan tubuhnya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ketika mandi 7 sekali dalam 7 hari, itu maksudnya adalah mandi Jumat. Ya, jadi mandi mingguan, ya, mandi usbu'iyah, mandi mingguan, al-ghuslu al-usbu'i. Jadi mandi mingguan itu maksudnya adalah mandi yaumal jumu'ah. Nah, di dalam hadis ini itu dikatakan sebagai hakun lillahi, sebagai hak Allah, ya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Nah, sehingga dari hadis ini kemudian difahami bahwa mandi Jumat itu dihukumi sebagai wajib. Lanjut. Nah, akan tetapi di dalam hadis-hadis yang lain itu ternyata menunjukkan bahwa aktivitas mandi Jumat itu adalah bukan merupakan kewajiban. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha." Ya. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, fabiha wa ni'mat, ya, maka baginya itu adalah baik. Wa man irtasala fa huwa afdal, dan barang siapa yang mandi maka itu adalah lebih utama. Nah, jadi di sini ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya mandi atau berdasarkan hadis ini mandi Jumat itu tidak wajib. Kenapa? Karena di dalam hadis ini pertama Rasulullah menyatakan man tawadda'a yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik. Artinya baik itu berarti itu sudah mencukupi. Kemudian beliau menyatakan waman yaghtasala fa huwa afdal. Jadi barang siapa yang mandi maka itu adalah lebih utama. Jadi mandi di sini itu beliau sebutkan sebagai aktivitas yang afdal, bukan aktivitas yang fardu. Nah, dari sini maka kemudian difahami bahwa hadis bahwa aktivitas mandi Jumat itu adalah hukumnya adalah sunnah. Lanjut. Sementara diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana nasu yantabunal jumu'ah." Orang-orang berangkat mendatangi sholat Jumat. Ya. Min manazilihim, dari rumah-rumah mereka. Minal awali, di al-awali, nama suatu tempat, ya. Fayatuna fil abai, ya. Maka mereka mendatangi, ya, sholat Jumat, wa yusibuhumul gubaru, sementara mereka menggunakan mantel. Fatahruju minhumul rih, maka keluar fayatuna fil abai, fayatuna fil abai, jadi mereka datang itu dengan menggunakan mantel. Wa yusibuhumul gubar, dan mereka terkena debu. Fatahruju minhumur rih, maka keluar dari mereka atau dari badan mereka itu arri, bau-bauan yang tidak sedap. Fa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau kemudian mendatangi
salah seorang atau ini sama ya. Ini fa'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insanun minhum. Ya. Maka salah seorang di antara mereka itu menemui Rasul. Wa huwa indi, ya, dan beliau, maksudnya Rasul itu berada di sisiku. Ya. Ini kata Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum latahhartum li yaumikum hada." Ya, maka beliau menyatakan seandainya kalian bersuci, maknanya bersuci di sini adalah mandi untuk hari raya kalian ini, maksudnya untuk hari Jumat. Nah, hadis ini itu menunjukkan bahwa yang pertama dipahami sebagai aktivitas sunnah itu karena di situ Rasulullah menyatakan lau annakum tatahhartum, seandainya kalian bersuci. Ya. Jadi di sini Rasul ternyata tidak mewajibkan, tetapi menyatakan seandainya kalian bersuci. Dan dari hadis ini juga difahami bahwa pernyataan beliau seandainya kalian bersuci itu juga disebabkan oleh kondisi tadi, ya, bahwa jamaah yang datang ya dari al-awali tadi itu dengan menggunakan mantel dan seterusnya tadi itu mengeluarkan bau-bauan yang tidak sedap dari tubuh mereka. Nah, sehingga akan lebih utama bagi mereka ketika akan mendatangi sholat Jumat itu terlebih dahulu mandi. Nah, jadi dari sini kemudian dipahami bahwa aktivitas mandi pada hari Jumat itu adalah hukumnya adalah sunnah. Lantas bagaimana dengan sabda Rasul tadi bahwa al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun tadi, bahwa mandi pada hari Jumat itu adalah wajib. Begitu juga bahwa itu adalah hakun lillah. Pertama, bahwa ketika soal mandi pada hari Jumat itu disebut sebagai hakun lillah, ya, ala kulli muslimin, bahwa ia adalah hak Allah bagi setiap muslim. Maka yang pertama adalah hak Allah itu tidak selalu ia merupakan kewajiban. Ya. Jadi hak Allah itu tidak selalu dipahami sebagai kewajiban. Ya, ada beberapa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa hak Allah itu tidak secara otomatis itu adalah merupakan kewajiban. Sementara dengan hadis yang menyebutkan tadi al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun, bahwasanya mandi pada hari Jumat itu adalah wajib, maka kata wajib memang eksplisit disebutkan di situ wajibun, ya. Tetapi kata wajib di situ sebenarnya tidak dimaknai sebagai fardun. Ya. Jadi ada kalanya kata wajib itu difahami sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, bukan sebagai fardu. Nah, ketika apa? Ketika ada korina atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa lafaz di situ itu memang difahami seperti itu. Mana yang menunjukkan bahwa al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun itu tidak difahami wajib di situ adalah fardun. Karena di dalam hadis itu Rasulullah juga menyebutkan bukan hanya aktivitas al-ghuslu yang wajibun. Karena di dalam lanjutan hadis tersebut beliau menyatakan begitu juga dengan bersiwak, begitu juga dengan memakai wewangian. Artinya, di dalam hadis itu beliau menyatakan bahwa bersiwak, kemudian memakai wewangian, itu juga dihukumi sebagai wajibun, sebagaimana al-ghuslu. Nah, sementara tidak terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin bahwasannya hukum bersiwak dan hukum memakai wewangian itu adalah sunnah. Ya.
Nah, bukan wajib. Nah, kalau dalam arti bukan fardu, maka kata wajib di situ, di dalam hadis itu, kalau kemudian diartikan sebagai fardu, maka aktivitas bersiwak, begitu juga dengan aktivitas memakai wewangian, itu harusnya juga dihukumi sebagai fardu juga, sebagaimana mandi pada hari Jumat. Tapi kan ternyata tidak. Memakai wewangian, kemudian bersiwak pada hari Jumat, itu tetap hukumnya adalah sunnah. Nah, sehingga dari situ akhirnya difahami bahwa wajibun di dalam hadis itu bukan bermakna fardu, tetapi ia adalah aktivitas sunnah yang dianjurkan. Maka dengan demikian, ketika difahami wajib di situ, wajibun di situ adalah seperti itu, maka tidak terjadi kontradiksi dengan hadis yang menyebutkan kesunahan sholat Jumat tadi. Ya, padahal hadisnya itu adalah sama-sama sahih dan sama-sama bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, nah dengan demikian maka seluruh hadisnya itu bisa diamalkan dan ini adalah lebih utama. Karena seandainya yang diambil itu adalah mafhum bahwa sholat Jumat itu adalah fardu, maka hadis-hadis yang menyebutkan kesunahan sholat Jumat, ya meskipun sebenarnya layak dijadikan sebagai hujah, akhirnya harus ditinggalkan. Nah, lanjut. Ini adalah terkait dengan mandi Jumat. Nah, yang dimaksud dengan mandi Jumat ini sebenarnya tidak terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi maksudnya, jadi yang dimaksud dengan mandi Jumat itu adalah mandi sebelum sholat Jumat. Ya, jadi mandi sebelum sholat Jumat. Ya, jadi tidak termasuk di situ adalah mandi setelah sholat Jumat. Nah, mandi sholat Jumat ini tidak ditentukan waktunya. Jadi bisa dilakukan yang dihukumi sunnah itu bisa dilakukan mulai dari terbitnya fajar sampai kemudian sebelum melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya, mandi yang disunahkan yang berdasarkan nas itu adalah mandi saat ihram dan memasuki kota Makkah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Nufisat Asma'u bintu Umais." Jadi Asma binti Umais itu beliau melahirkan ya bi Muhammad bin Abi Bakrin, Muhammad bin Abu Bakar bi Syajarah di Asy-Syajarah. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin an taghtasila. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar mandi, agar ia mandi, maksudnya istri beliau. Ya, jadi Asma bintu Umais ini adalah istri beliau melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Fatuhil dan kemudian Asma pun bertalbiyah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa aktivitas mandi saat ihram ya dan memasuki kota Makkah itu adalah disunahkan. Karena ketika ini Asma ini adalah saat ihram. Makanya kemudian beliau setelah mandi kemudian bertalbiyah. Nah, dari hadis ini kemudian dipahami bahwa mandi saat ihram dan memasuki kota Makkah itu dihukumi sebagai sunnah. Yang menunjukkan sunnah apa? Yang menunjukkan bahwa ini dihukumi sunnah itu adalah Asma binti Umais itu beliau itu baru melahirkan. Jadi kalau baru melahirkan itu sebenarnya beliau itu masih pada masa nifas. Ya. Tapi ternyata walaupun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap memerintahkan Asma binti Umais itu untuk mandi. Jadi ini menunjukkan akhirnya bahwa mandi saat ihram dan memasuki kota Makkah itu adalah sunnah. Lanjut.
Sementara An-Nawawi meriwayatkan dari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, annahu kana yaktasilu idza dakhala Makkah wa ya'murukum bidzalika. Jadi ini hadis ya, dari Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata, annahu kana bahwasanya beliau maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu idza dakhala Makkah. Jadi beliau itu mandi ketika masuk ke kota Makkah. Wa ya'muruhum bidzalika dan memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Nah, jadi di sini akhirnya difahami bahwa aktivitas mandi saat ihram dan memasuki kota Mekah itu adalah sunnah. Lanjut. Berikutnya adalah mandi saat siuman dari pingsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat sakit menjelang wafat beliau, "Subbu alayya." Ya, min sab'i kirabin. Tuangkanlah air di atasku, atas tubuhku, min sab'i kirabin, dari 7 kirbah atau geriba, lam tuhlal, yang belum dilepas Al-Qiyatuhun, ya, tali ikatannya. La'alli astarihu, agar aku bisa beristirahat, fahidu ilan nas, sehingga aku bisa memberi pesan atau wasiat pada orang-orang. Nah, jadi ini perintah beliau, subbu alanya, tuangkan air kepada tubuhku. Ini maksudnya adalah mandi, ya, dan ini terjadi setelah Rasulullah siuman dari pingsan ketika beliau sakit menjelang wafat beliau, ya, dan ketika itu beliau beberapa kali pingsan, ya, tetapi walaupun dalam kondisi sakit, ya, kemudian memerintahkan ya kepada Aisyah untuk menyirami tubuh beliau dengan air. Maka ini menunjukkan bahwa saat siuman dari pingsan, mandi itu dihukumi dengan sunnah. Lanjut. Yang terakhir adalah mandi setelah memandikan mayit. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasala mayitan falyagtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Ya, jadi ini menunjukkan adanya amar atau adanya perintah. Walaupun al-aslu fil amr, bahwa hukum asal dari perintah itu adalah at-talab, tuntutan. Nah, tuntutan itu bisa wajib, bisa sunnah. Ini tergantung qarinah yang menunjukkan apakah amr tuntutan tadi itu bersifat wajib ataukah sunnah. Nah, di sini Rasul kan ada perintah, ada amar dari Rasul, fal yaghtasil, maka mandilah. Ini adalah perintah, ya. Tetapi apakah perintah ini difahami sebagai kewajiban ataukah sebagai sunnah, maka harus ada qarinah yang menunjukkannya. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa hadis yang menunjukkan pemahaman sahabat terkait dengan aktivitas mandi setelah memandikan jenazah. Bahwasanya beliau tadi memerintahkan fal yaghtasil, maka mandilah. Maka para sahabat itu ternyata memahami bahwa mandi setelah memandikan jenazah yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah dihukumi sebagai sunnah. Nah, hal ini bisa dipahami, misalnya dari Abdullah bin Abi Bakar, ia berkata, Ana Asma bintu Umais, bahwasanya Asma binti Umais, beliau adalah istri Abu Bakar, wasalat Abu Bakri Asy-Siddiq hina tuwaffiya, yang beliau itu memandikan Abu Bakar Asy-Siddiq ketika wafat beliau, tsumma kharajat, kemudian
Asma ini keluar. Fasa'alat man hadaraha minal muhajirin. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang muhajirin yang hadir ya pada saat meninggalnya Abu Bakar. Faqalat, maka Asma berkata, inni sha'imatun, aku sedang berpuasa. Wa inna hada yaumun syadidul bardi, dan sesungguhnya sekarang adalah hari yang sangat dingin. Fahal alayya min huslin, apakah aku wajib untuk mandi? Apakah aku harus mandi? Faqalu, maka para sahabat dari kalangan muhajirin ini berkata, la, tidak. Nah, ini menunjukkan pemahaman para sahabat bahwa perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mandi setelah memandikan jenazah atau setelah memandikan mayit itu tidak wajib. Lanjut. Nah, begitu juga yang dipahami oleh Ibnu Umar. Dia berkata, kunna nafsilul mayit, ya, bahwasanya kami memandikan mayit. Famina man yaktasilu wa minna man la yaktasil. Maka di antara kami ada yang mandi, ada juga yang tidak mandi. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah para sahabat, aktivitas mandi setelah memandikan jenazah itu dihukumi sebagai sunnah. Karena ternyata ada sahabat yang tidak mandi. Kalau seandainya aktivitas mandi setelah memandikan jenazah itu wajib, tentunya para sahabat tidak akan membiarkan sahabat-sahabat yang tidak mandi. Sementara ada sebagian sahabat lain itu yang mandi setelah memandikan jenazah. Sehingga ini bisa dipahami bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu dihukumi sebagai sunnah. Lanjut, demikianlah pembahasan kita ya pada kesempatan malam hari ini terkait dengan hukum seputar mandi bagian pertama. Jadi intinya pembahasan kita pada malam hari ini yang pertama tadi ya, bahwa mandi, apa sih mandi itu? Mandi itu adalah isalatul ma'i alal jasadi kullihi. Jadi mandi itu adalah membasuh atau mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Dan yang sudah kita bahas bahwa mandi berdasarkan tata caranya itu ada dua. Yang pertama adalah mandi yang mencuci, yaitu yang mencukupi, dan yang kedua adalah mandi yang sempurna atau mandi yang lebih sempurna. Dua-duanya boleh dilakukan karena dicontohkan ataupun ada dalil-dalil yang menunjukkannya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang terakhir kita bahas itu adalah jenis-jenis mandi atau mandi-mandi yang disunahkan secara khusus oleh nas. Jadi ada 4. Yang pertama adalah mandi Jumat. Kemudian yang kedua itu adalah mandi saat ihram dan memasuki kota Mekah. Yang ketiga itu adalah mandi saat bangun atau siuman dari pingsan. Dan yang keempat adalah mandi setelah memandikan jenazah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Fajar. Kalau ada dari ikhwan sekalian yang ingin ditanyakan, saya persilakan.